Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi. Sebelum menonton channel ini, mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Subscribe. Nah, baik, pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman juga ya. Ini berkaitan dengan dosen yang mempersulit mahasiswa. Biasanya ini pada saat proses skripsi ya, mulai dari tahap proposal hingga selesainya skripsi. Nah, pada tahap ini dosen pembimbing itu menjadi faktor kunci ya. Apakah mahasiswa ini bisa cepat selesainya ataukah dia bisa lambat ya, meskipun di sisi lain ada faktor lainnya yang paling penting juga, yaitu faktor mahasiswa itu sendiri. Apakah dia benar-benar giat untuk mengusahakan agar proses mulai dia dari pengajuan proposal sampai selesai skripsi itu. Nah, namun kita banyak menemui fenomena keluhan mahasiswa yang dipersulit oleh dosennya ya. Supaya lebih kontekstual ya, supaya lebih relevan, saya akan compare dengan pengalaman saya ya. Dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu pada saat jenjang itu, kalau tidak salah setahun lebih ya, tidak salah itu 3 semester ya. 3 semester proposal saya tidak bergerak ya. Proposal saya tidak bergerak. Kenapa? Karena dosennya sulit ditemui ya, dosen pembimbingnya sulit ditemui. Bahkan sekretarisnya sekalipun itu tidak tahu jadwalnya ya, sampai segitunya susahnya menemui beliau ya. Mungkin karena kesibukan, di sisi lain sibuk, tetapi di sisi lain juga sebagai seorang pembimbing ya, sering keluar kota, kesibukan ini dan itu. Jadi tidak ada jadwal pasti ya. Kami ya yang waktu itu bimbingan sama beliau harus datang setiap hari ke sana, setiap hari ya. Kita tidak tahu kapan akan bertemu, jadi ditunggu aja dari pagi sampai sore gitu. Ada teman-teman yang memang benar-benar gigih ya, itu membawa makanan, duduk di sana menunggu dari pagi sampai sore. Tetapi mereka berhasil juga ya dengan begitu. Nah, kondisi saya waktu itu saya bekerja. Saya kuliah itu dari karena ambil 2 hari ya, masuk jam 7, kadang sampai jam 6 sore. Dan saya masuk kerja itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi di kafe. Makanya saya tidak mungkin bisa untuk menunggu dosen dari pagi ke sore ya, pada waktu di luar jam kuliah, karena itu adalah waktu istirahat saya setelah bekerja. Nah, akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak kampus dan akhirnya saya terpaksa harus mengganti dosen pembimbing ya. Meskipun sangat saya akui ya bahwa dosen pembimbing itu yang saya pada waktu itu sangat bagus ya. Saya hanya bimbingan beberapa kali, namun sampai saat sekarang melekat ya apa yang dia sampaikan tersebut. Nah, untuk pembimbing 2 juga begitu. Dia berlalu lalang, waktu itu mahasiswa sudah panjang yang ngantri di lorong di dekat ruangan dosen, itu sudah panjang antri. Cuman beliau pas keluar kan kita sudah berharap ini akan memberikan informasi, cuman beliau lewat saja, tidak ada informasi bunyinya. Misalnya nanti sore ya, besok ya, 1 minggu lagi ya. Nah, kalau begitu kan bisa lebih jelas ya kita menunggunya. Kasihan juga melihat kadang juga ada yang hamil, ada juga yang seperti saya bekerja sambil kuliah, ada juga yang jauh mungkin ya. Nah, namun saya lihat beberapa kampus sudah mengambil kebijakan ya, karena mereka kan menginginkan para mahasiswanya itu targetnya tamat ada
setengah tahun ya, ada juga beberapa kampus yang sudah menargetkan tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Jadi mereka menyeleksi mana dosen-dosen, apakah itu dosen LB atau dosen tetap di kampus itu yang memungkinkan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, biasanya kalau di pengalaman kemarin itu kabarnya dosen-dosen yang sulit ditemui itu tidak lagi dipakai ya, karena itu akan mempersulit mahasiswa dan juga akan mempersulit tercapainya visi misi tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke mungkin ke pengalaman teman-teman yang menonton video ini yang juga mengalami hal tersebut. Tips yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, nah coba saja dulu ikuti irama dosen tersebut, gayanya ya. Kalau memang tidak tahu jadwalnya, coba saja datang setiap hari. Ini kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan, kalau tidak memperlambat ya, sebisa mungkin cari orang yang memiliki informasi tentang dosen tersebut. Biasanya apakah sekretarisnya, ataukah mungkin penjaga kampus tersebut, atau petugas kampus. Pokoknya siapa yang biasanya mengetahui informasi dari dosen tersebut kapan dia hadir. Pastikan dengan dosen yang sulit tersebut semuanya sudah lengkap. Ya, proposalnya pastikan sudah benar-benar lengkap ya, dari bab 1 dan bab 2 dan bab 3-nya. Ya, bertanyalah kepada senior-seniornya atau teman-temannya yang sudah selesai bimbingan dengan dosen tersebut, bagaimana gaya dosen tersebut. Apakah dia teliti melihat dari bab 1 sampai bab 3 ya, yang di proposal itu, sampai metodologi penelitian itu. Apakah dia hanya melihat bab 1 saja. Nah, itu coba ditanya-tanya informasi kepada teman-temannya, sehingga kita harus persiapkan itu. Jangan sampai ketika kita sudah sulit untuk bertemu, ketika bertemu proposal kita asal-asalan. Nah, yang kedua, kalau kita rasanya tidak sanggup mengikuti irama dosen tersebut, nah kita cari tahu bagaimana peraturan di kampus tersebut. Apakah boleh mengganti pembimbing? Ya, tentu dengan pertimbangan ya. Apakah dengan pertimbangan tadi, misalnya dosennya sulit ditemui, dosennya sering keluar kota. Nah, biasanya kampus kalau memiliki sistem mengganti pembimbing, biasanya dengan alasan tersebut kita bisa mengganti pembimbing. Ya, daripada seperti saya sampai 1,5 tahun tidak bergerak ya. Nah, lebih bagus ketika sudah misalnya di awal-awal kita lihat sebulan 2 bulan sulit sekali menemuinya ya. Kalau memang ada sistem di kampus tersebut untuk bisa mengganti dosen, ya jangan sungkan-sungkan untuk mengganti dosen daripada kita yang teraniaya. Ya, coba cari tahu apakah bisa. Kalau bisa ya silahkan ajukan penggantian dosennya. Dan biasanya kita boleh memilih ya. Silahkan dipilih dosen-dosen yang paling penting itu bisa ditemui ya. Ya, kalau soal sulit dia, apakah dia telitinya, itu tergantung kita lagi kan. Kalau kita juga giat belajar, giat melakukan perbaikan, mencari informasi-informasi, sesulit apapun dosennya, asalkan dia bisa ditemui, itu biasanya bisa. Daripada dosennya misalnya tidak terlampau sulit tetapi menemuinya susah sekali. Nah, itu yang tidak apa-apa, mungkin dosennya teliti, asalkan dosen tersebut bisa ditemui. Itu akan lebih bagus dibandingkan dosennya mudah tetapi sulit ditemui ya. Apalagi kalau sudah sulit dengan dosen itu, dia sudah teliti, sulit lagi ditemui. Nah, itu akan memperlambat kita untuk tamat kuliahnya, untuk cepat selesai gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran tentang bagaimana cara kita menghadapi dosen yang mempersulit mahasiswa ini. Ya, kita sebagai mahasiswa juga cerdas ya, jangan hanya mengikuti arus. Saya waktu itu sudah berpikir juga ingin mengganti, cuman karena saya senang sama dosennya, saya mendapatkan ilmu dari apa yang, meskipun bertemu cuma sekali 2 kali ya, meskipun itu susah ya, saya senang. Awalnya saya pikir saya akan menaklukkan dosen ini. Namun karena kondisi yang tadi ya, saya bekerja 12 jam, kuliah 12 jam, itu sulit saya wujudkan.
dengan kondisi mengantuk menunggu dosen sulit diwujudkan. Akhirnya saya menyerah dengan dosen tersebut dan saya mengajukan untuk mengganti pembimbing kepada pihak kampus. Bagi teman-teman yang mungkin ingin berbagi pengalaman, ingin berdiskusi dengan saya berkaitan dengan hal tersebut atau hal lainnya juga, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk support channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan memberikan edukasi lainnya sehingga lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, alam tak kambang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi.